kabar Rek? Balik lagi di acara Sora Podcast nih ya. Sopo sih nggak ngerti cerita Panji. Hampir Jawa Timur ini melekat dengan cerita Panji. Tapi orang yang paling tahu tentang Panji dan cukup produktif menulis buku banyak tentang Panji, sopo maneh lek gak Mas Henry Nur Cahyo. Ya. Nah, apa kabar Mas? Yes, Abi, alhamdulillah. Tahes saya. Tahes. Ini Mas, tidak banyak orang, bahkan ini kekhususan sampean mengumpulkan cerita Panji dan menerbitkannya dalam berbagai buku. Awal ketertarikannya ya apa Mas? Kalau awalnya itu saya masih ingat tahun 2008. 2008 itu saya diundang acara Pasamuan Budaya Panji di Trawas. Lah waktu itu saya hanya memahami yang namanya cerita Panji itu ya sebatas Ande-Ande Lumut, Keong Mas, Panji Laras itu tok gitu loh. Tapi di situ saya ketemu dengan banyak orang, ada Mas Dwi Sayono arkeolog, ada budayawan, ada sejarawan, macam-macam yang membuat mata saya itu terbuka. Oke. Ternyata Panji tidak sebatas dongeng. Panji bisa dituliskan dalam naskah berbagai aksara, berbagai bahasa. Panji menyebar ke seluruh Nusantara sampai ke negara-negara di ASEAN. Panji dilakonkan dalam seni pertunjukan. Bahkan Panji dituliskan dalam menjadi desain batik, desain tekstil, juga menjadi relief di ada belasan candi di Jawa Timur gitu. Nah itu akhirnya saya menjadi terbuka. Oh ternyata Panji luas ya gitu loh. Oke. Nah, karena jadi saya, khasanah ya. Iya. Jadi karena saya ini backgroundnya wartawan, akhirnya terus saya belusuan kemana-mana untuk mengumpulkan bahan-bahan Panji. Bahkan waktu itu saya minta sponsor Dewan Kesenian Jawa Timur untuk bikin FGD tentang Panji tahun 2009. Ya. FGD yang diundang cuma terbatas, ada 20 orang atau 30 orang terbatas. Mereka datang membawa makalah. Oke. Langsung dikasih honor karena saya minta sponsor. Nah, makalah itu kemudian dibukukan. Nah, itulah jadi buku saya yang pertama yang namanya Konservasi Budaya Panji. Oh, itu buku pertama. Iya, buku pertama tentang Panji itu tahun 2010 terbitnya. Oke. Nah, kemudian ini bergulir kan, Mas? Ya. Bergulir berapa buku lagi yang saya ciptakan? Siapa yang ciptakan itu? Saya nggak ngitung ya ada berapa ya, mungkin ada sekitar 8 atau 9 gitu loh. Karena kan tidak semua buku saya, ada yang saya hanya ngedit gitu loh. Ya. Dan jadi misalnya punya Pak Enrico Suprianto itu juga gitu. Tahun 2010 dia pernah mengadakan seminar internasional Panji di acara Malang Tempo dulu di Ijen ya. Itu waktu itu sudah dibukukan, ditawarkan ke beberapa penerbit. Saya ngomong, Mas tak terbit noe. Ojo iki soalnya wis ngene. Akhirnya sekian tahun kemudian, ya sama sing terbit tak terbit no gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Termasuk juga Dewan Kesenian Jawa Timur itu tahun 2012 itu pernah mengadakan lomba cerpen modern berbasis budaya Panji. Oke. Nah, karena saya anggap ini menarik, tak minta, ini tak terbit no. Nah, kayak gitu deh. Oke. Jadi kalau di total itu ya mungkin ada 10-an lah tentang 10-an judul tentang Panji itu. Nah, sisi lain, ini kan orang awam misalnya. Kata Panji ini kan apa istilahnya? Diterjemahkan dengan hal yang sederhana. Oh, Panji itu anu gendero. Oh, Panji itu apa istilahnya sebuah tanda misalnya gitu. Padahal ada narasi yang ini. Nah, narasi penting di dalam cerita Panji itu apa, Mas? Ya, makanya buku saya yang pertama itu karena itu disponsori DKJ akan saya bagikan gratis itu. Tapi ternyata dalam pandangan saya ini buku advance nih. Orang nggak ngerti Panji. Artinya orang yang ngerti lah baru bisa baca buku ini. Ya, oke. Maka kemudian saya bikin buku yang kedua namanya Memahami Budaya Panji. Itu secara elementer. Nah, di buku itu saya nggak bawa. Di buku itu dijelaskan apa makna Panji. Ya. Panji sebagai nama orang, sebagai nama gelar, nama julukan, nama tempat, ya toh? Bahkan sebagai sebuah bendera itu tak jelaskan semua gitu. Sehingga akhirnya orang mengerti Panji itu seperti apa gitu loh. Jadi multi interpretasi ya. Ya memang ngomong Panji apa ya, Panji manusia milenium, Panji penakluk, seperti itu kan. Banyak identifikasi sing melekat. Ya, jadi itu buku elementer. Karena buku itulah kemudian saya diminta menjadi dosen luar biasa di Universitas PGRI Adibuana dengan mata kuliah kajian Panji. Iya, itu buku itu akhirnya jadi buku wajib gitu loh. Oke. Dari Panji yang memang
muncul pada masa itu menjadi cerita rakyat, misalnya no Andi-Andi Lumut, Keong Mas dan macam-macam. Ini juga banyak yang nggak tahu. Nah, misalnya, oh ternyata dongeng-dongeng ini sumbernya dari cerita Panji, gitu ya, kan itu. Nah, memahamkan ini ke konsumen, istilahnya anak-anak, anak didik dan macam-macam, itu seperti apa, Mas? Pertanyaan itu seringkali datang, bukan hanya pada dari orang awam, tapi ada antropolog, profesor, doktor. Sekarang saya, Pak Henry, Panji itu apa sih? Saya kok nggak ngerti. Nah, ternyata kesimpulan saya, mereka itu sebetulnya ngerti, tapi tidak paham bahwa mereka ngerti. Tahu, tapi tidak tahu bahwa mereka tahu. Makanya saya balik. Ono missing linknya atau apa? Ya karena ya seperti Anda bilang tadi. Cerita yang mereka kenal itu sudah sejak kecil tahu, tapi mereka tidak tahu bahwa itu Panji. Sumbernya di situ. Iya, makanya saya bilang gini, pernah dengar dongeng Andi-Andi Lumut? Oh iya, itu masa kecil saya. Itu Panji. Andi-Andi Lumut ini adalah salah satu cerita Panji dalam bentuk dongeng. Oh, itu punya banyak sekali dongeng-dongeng itu loh. Nah, makanya saya pernah ditantang sama Pak Wali Kota Kediri. Pak Henry, saya suruh petas Panji kok isinya Andi-Andi Lumut, Panji Laras segala macam. Kok itu aja? Ya. Pak, itu namanya dulu ini kurang ado, Pak. Kopi ini kurang kental. Makanya kemudian saya mengumpulkan cerita Panji 101. Hampir 101 cerita Panji bisa sampai kumpul juga. Bukan hampir 101. Jadi ini masih ada sekian banyak lagi ya? Masih ada yang belum saya bukukan. Ini saya ingin menunjukkan bahwa cerita Panji itu bukan cuma Andi-Andi Lumut, bukan cuma Keong Mas, bukan Panji Laras. Jadi kalau pengen tahu cerita Panji seperti apa, contohnya seperti apa, itu ada di sini. Ini dari seluruh, ada Bali, NTB, Sulawesi, Kalimantan, Malaysia, Kamboja, Thailand, itu ada semua di sini. Saya ringkas. Jadi kalau orang mau pentas Panji, ini menjadi buku rujukan sebetulnya itu. Jadi ngono nek yo. Nek kepengin ro critane Panji, gak usah takon tuku ae bukune iku. Ya, ngono yo. Ngono. Karangane Mas Henry Nur Cahyo. Nah, karena cukup lengkap, itu sangat akan membantu teman-teman nanti untuk memahami bahwa persebaran, modifikasi, pengembangan itu akan terjadi, banyak cerita itu muncul. Nah, Panji sudah masuk di dalam ranah festival tahunan. Nah, apa Mas yang bisa ceritakan di sini? Ya, itu kan perjuangan kita sejak tahun 2008 ya. Sebetulnya sejak tahun 2004 itu. Tapi tahun 2004 itu saya nggak terlibat, saya baru terlibat 2008. Akhirnya kita lobby-lobby ke sana kemari. Baru tahun 2015 itu saya sempat kenal dengan Pak Wardiman Joyonegoro. Itu Pak Wardiman tertarik, iya hebat Panji itu gimana? Nah, ini saya kirim buku saya tertarik. Saya masih ingat 2015 bulan November, saya dipanggil Pak Wardiman ke Jakarta untuk diajak ketemuan dengan Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan. Yang namanya Wardiman itu kan mantan menteri pendidikan ya. Itu geni gitu. Maka dia ngomong sama Hilmar Farid, gini ya, ini kan sekarang 2015, kalau 2016 nggak mungkin lah. 2017 kita harus bikin festival Panji nasional. 2018 kita harus bikin festival Panji internasional. Itu omongannya Wardiman di depan Dirjen. Dirjen ini waktu itu ya, saya sama Pak Dwi Cahyono Inggil ini datang ke sana. Dirjen ini ngomong enggak ya enggak, ngomong ya enggak, ya enggak itu. Terus saya sama Pak Dwi pulang, Mas hasilnya audiensi mau apa dari Tapi gara-gara itulah kemudian 2017 ada Festival Panji Nasional di Kediri, 2018 itu Festival Panji Internasional keliling 9 kota, mulai dari Bali, dari Pandaan, Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jogja sampai ke Jakarta. Itu momen sekali itu ya. 2010 Festival Panji Nusantara di 4 kota, Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri. Terus 2000 waktu itu ada COVID ya, COVID berhenti, akhirnya mulai lagi. 2023 kemarin ada Festival Panji ASEAN. Wah, ini menarik karena apa? 9 negara ASEAN yang berhasil dihubungi ini, itu mereka mementaskan cerita Panji, satu cerita Panji, dibagi per babak. Babak pertama Thailand, babak kedua Kamboja, babak ketiga Malaysia. Menarik loh, udah dirangkum. Jadi film itu omnibus ini jadi semacam
apa jenenge itu? Gabungan-gabungan. Gabungan-gabungan Jadi, itu satu kan. cerita dipentaskan oleh berbagai negara. Nah, makanya jadi menarik. Misalnya contohnya kalau di Thailand itu kan pakai topi sing dhuwur. Ya. Ketika di Singapura itu seperti kalau kita lihat drama-drama Cina itu loh. Ya. Wayang titi. Kayak itu menarik gitu loh. Nah, seperti itu kemudian. Okay. Nah, terus kemudian yang 2024 ini itu bulan Oktober nanti itu ada peningkatan kualitas. Oke. Peningkatannya apa? Saya kebetulan ditunjuk jadi salah satu kurator. Dikbud itu, Kemendikbud pengennya kuotanya kan ada 10. Ya. 10 calon peserta ini itu tidak boleh tampil apa adanya. Oke. Tapi harus didampingi oleh seniman profesional untuk mengadakan kolaborasi. Oke. Jadi misalnya yang terpilih Pak Soleh didampingi, gini nanti kolaborasi, dan hasil kolaborasi ini yang kemudian dipentaskan. Itu menarik. Okay. Dan menariknya lagi, waktu itu saya sama Mas Seno dari Solo, dari Tempo itu, kita nawar ke Dikbud. Kenapa kok 10 seleksi terbuka semua? Ya. Kenapa nggak ada yang langsung dipilih kurator? Ya. Akhirnya sepakat 5 pilihan kurator, yang 5 seleksi terbuka. Nah, sehingga akhirnya 10 peserta yang akan tampil tanggal 21 sampai 24 Oktober di Jakarta nanti, itu sangat beragam. Oke. Jadi Panji tidak hanya sekedar Panji dan Sekartaji, tidak hanya Jenggala dan Kediri, tidak hanya begitu, tapi ada apa namanya varian itu ya yang dari pengembangannya. non-mainstream. Contohnya yang dari Banjarmasin, Ya. itu menampilkan manopeng namanya. Manopeng itu apa? Ritual topeng. Jadi mereka punya koleksi topeng, Panji, Sekartaji, Gunung Sahari, segala macam. Itu dibuat ritual, disucikan, dijamasi gitu. Nah seperti itu. Jadi prosesinya ini Iya, adalah menu benar. utama akhirnya, menu utama tawaran baru ini ya. Iya, gitu. apa namanya di Wonosobo yang tadi kemarin saya kirim di link YouTube itu. Wonosobo itu tampil dengan alat musik bundengan. Oh, bundengannya juga alat musik yang menarik. Bundengannya kok cikrak loh. Cikrak itu ada senar-senarnya yang dipolkan ini kayak jadi gamelan. Nah kayak gitu. Bahkan lagi ada yang dari Sumeneb. Itu ada ritual Lur Gulur. Lur Gulur itu ritual untuk mendatangkan hujan. Ya, wong mikir ini Panji nang ndi kan ngono. Ternyata sempat saya podcast sempat saya webinarkan waktu itu Mas Bisayono jadi narasumber diterangno Panji nang kene lho. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi festival ini menariknya adalah memunculkan Panji-Panji yang non mainstream. Sehingga kalau ngomong Panji tidak hanya seperti ini, tidak hanya sekedar ini kan kumpulan cerita yang mainstream ya. Tapi itu ada hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Justru Panji tidak hanya dalam konteks narasi ceritanya dipahami, betul. Tapi sampai pada ritual, pertunjukan, instrumentasi, misalnya itu hadir dengan kono ya. Iya, di festival Panji. Makanya ini ada peningkatan kualitas gitu loh. Nah, menariknya juga gini Mas, misalnya, ini kan ada pendampingan akan didampingi oleh seniman-seniman profesional dari berbagai bidang. Nah, dalam perspektif kurator, harapan apa sebenarnya yang bisa dimunculkan ketika kolaborasi ini ada di dalam Festival Panji 2024? Ada dua bidang pekerjaan. Pada kerjaan saya adalah pada kurator. Kurator itu tugasnya adalah memilih dan menentukan tentang kisi-kisi kayak arsitek lah kasarnya. Arsiteknya seperti ini, seperti itu. Nah, ada namanya seniman pendamping. Nah, seniman pendamping ini yang menemani peserta ini. Nah, diusahakan seniman pendamping menemani dalam berproses ya. Dalam proses. Menemani mereka diusahakan seniman profesional yang tidak berhubungan dengan kesenian yang ditampilkan. Supaya apa? Terjadi pembaruan-baruan. Kayak contohnya Soleh ini ya, di Mangun Darmo ini, yang damping adalah Heridim. Heridim itu apa? Dia itu seorang pelukis. Memang punya background teater. Nah, dia kuat dalam hal visualisasi. Nah, jadi bagaimana caranya si wayang topengnya Soleh itu tampil dengan visual-visual yang menarik. Nah, itu tugasnya Heridim. Nah, justru itu yang diharapkan nanti hadir ini. Festival Panji 2024 gitu ya. Seluruh proses itu nanti akan didiskusikan. Ini yang menarik juga. Jadi seniman pendamping Heridim yang sudah mendampingi ini, dia akan harus mempresentasikan tentang apa yang dilakukan selama proses pendampingan itu. Nah, itu didiskusikan. Nah, nanti seluruh pendampingan, diskusi ini akan kita bukukan. Gitu. Nah, saya kebetulan kemarin nawar gitu loh. Kalau tujuan kita adalah
dokumentasi budaya Panji, maka harus ada buku seperti itu. Oke, jadi istilahnya proses Ya. dan festivalnya sendiri itu terdokumentasi ya. Iya. Nanti Baik secara buku, saya sudah secara usul media ke Kemendikbud, maupun apa. saya mau membawakan itu. Oke, menarik Mas. Oke, terakhir Mas, harapan untuk teman-teman nih, sebenarnya apa sih memahami kunci ini dan apa manfaatnya sebenarnya untuk masyarakat Indonesia khususnya? Ya, yang sering saya katakan di berbagai forum itu, Panji itu jangan dipahami secara sempit. Panji bukan sekedar Panji, Sekartaji, Jenggala, Kediri, tapi Panji punya banyak elemen-elemen yang bisa kita breakdown dalam kehidupan sekarang. Nah, contohnya ini misalnya. Ya. Kenapa saya nulis Panji masa kini? Coba bayangkan. Kalau ngomong Panji, bayangannya kan gini. Ya. Tapi ini enggak. Panji kok gini, coba lo. Ini kan non-mainstream. Ini Ya. Panji. Ini adalah karya seni rupa dari seorang seniman dari Surabaya ketika pameran di Batu dengan tema Spirit Panji. Maka menurut dia, Bayu namanya, dia bilang, ini lo Panji. Ya. Judulnya, ini The Hero. Nah, kayak gitu loh. Artinya, Panji bisa menjadi spirit dan sumber inspirasi bagi seniman-seniman modern. Contohnya ini, seperti itu loh. Nah, ini bisa banyak itu loh. Artinya ada kebebasan improvisasi ya untuk merespon cerita ini ya. Sangat gitu ya? itu loh. Sangat seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu akan kita lanjutkan dengan cerita-cerita berikutnya. Matur suwun Mas Hendri. Sama-sama. Telah menerangkan dengan tuntas cerita Panji. Ya. Gitu ya.